Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita menyambut gembira gencatan senjata yang dilakukan insya Allah efektif besok antara Hamas dengan Israel. Gencatan senjata ini sudah lama diperjuangkan oleh masyarakat internasional dan baru menjelang berakhirnya kekuasaan Biden, Israel bisa ditekan hingga menerima gencatan senjata. Tapi penerimaan Israel ini juga tidak karena maunya mereka sendiri, tapi karena begitu tekanan dari berbagai pihak datang, termasuk tekanan dari masyarakat Israel atau rakyat Israel yang menginginkan supaya Sandra itu dibebaskan dan diakhiri perang karena telah membuat mereka banyak kehilangan nyawa, harta benda, kemudian mereka berada dalam suasana ketakutan yang tidak habis-habisnya. Teman-teman semuanya, kalau kita lihat kehebatan tentara Israel ini memang nggak ada bandingannya dengan Hamas itu, karena Israel ini memiliki pasukan tentara aktif 170.000 lebih, ditambah dengan tentara cadangan, dan jumlah total tentara Israel itu 629.150 orang. Jadi satu jumlah yang luar biasa besar dibandingkan dengan Palestina, khususnya Hamas yang mungkin barangkali 20.000 gitu ya. Itu pun dengan persenjataan yang sangat terbatas. Mereka hanya memiliki AK-47 ya, dan senjata-senjata yang mereka buat sendiri itu, termasuk bom yang mereka buat sendiri. Sementara Israel ini tidak hanya karena tentaranya banyak, tetapi persenjataannya, dia memiliki pesawat ya, bom F-16 dan F-35. Selain itu pesawat serbu ya, Apache, dan mereka begitu terampil dalam peperangan udara itu. Dan peperangan udara lah ini yang membabi buta melakukan bumi hangus terhadap Gaza. Jadi hancurnya Gaza itu karena dibom dari udara. Ratusan ribu ton yang sudah masuk di situ dan menghancurkan rumah mereka, masjid hancur, gereja hancur, sekolah hancur, kemudian gedung-gedung hancur, semua tidak ada yang tersisa kecuali rakyat Palestina yang juga banyak korban, sekitar 46.000 lebih orang yang meninggal dunia, belum yang mengalami cedera yang ratusan ribu lebih orangnya. Nah, teman-teman semuanya, dahsyatnya kekuatan angkatan perang Israel menjadi pertanyaan, mengapa tidak bisa mengalahkan, bisa menghancurkan, bisa menghabiskan Hamas. Padahal tujuan perang yang dilancarkan oleh Netanyahu adalah ingin menghabisi Hamas supaya tidak ada lagi yang mengganggu keamanan Israel itu sendiri gitu. Kalau dengan negara-negara Arab sudah bisa ditaklukkan dengan kekuatan yang di backup Amerika Serikat, itu bisa nekan negara-negara Arab itu, dan akhirnya mereka mau berdamai dan mengakui Israel itu sendiri. Satu-satunya yang memang negara yang secara terang-terangan membela perjuangan bangsa Palestina itu hanya Iran. Dan ternyata Iran itu juga udah lama, sejak 79 setelah mereka revolusi Islam Iran itu diembargo terus-menerus. Dan tapi di balik mereka diembargo, satu-satunya negara yang tampil membela Hamas itu adalah Israel, adalah Iran, Republik Islam Iran.
dan kemudian ada proksi-proksi, ada Yaman, ada Hezbollah, ada juga di Irak gitu, dan semula juga ada di di Suriah, tapi kemudian Suriah ini mereka berhasil menggulingkan Bashar al-Assad dan lahir pemimpin baru di sana. Teman-teman semuanya, pertanyaannya apa yang membuat sekali lagi milisi Hamas ini bisa bertahan? Saya ingin membaca yang terjadi ya, keajaiban-keajaiban yang terjadi. Tentu tidak semuanya saya baca ya. Saya ingin memulai membaca yang ini ditulis ya di Facebook oleh Ahmad Bas. Gaza itulah nama hamparan tanah yang luasnya tidak lebih dari 360 km persegi, berada di Palestina Selatan, terjepit di antara tanah yang dikuasai penjajah Zionis Israel, Mesir, dan Laut Mediterania, serta dikepung dengan tembok sepanjang daratannya. Sudah lama Israel bernafsu menguasai wilayah ini. Namun jangankan menguasai, untuk bisa masuk di dalamnya saja Israel kesulitan. Sudah banyak cara yang mereka lakukan untuk menduduki kota kecil ini. Blokade rapat yang membuat rakyat Gaza kesulitan memperoleh bahan makanan, obat-obatan, dan energi telah dilakukan sejak 2006 hingga kini. Namun penduduk Gaza tetap bertahan, bahkan perlawanan Gaza atas penjajahan Zionis semakin kuat. Akhirnya Israel melakukan serangan habis-habisan yang terjadi 27 Desember 2008 hingga 18 Januari